Baiklah anak didik kami, ya kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan budaya di negara-negara ASEAN. Sebelumnya kita sudah bahas tentang pengaruh terhadap bidang ekonomi, kemudian juga dalam bidang sosial, ya. Jadi dalam bidang kebudayaan ini sangat perlu mengingat salah satu dari 3 pilar utama ASEAN adalah kebudayaan. Ya, salah satu dari 3 pilar ya ASEAN adalah kebudayaan. Baik, anak didik kami, di sini Bapak tampilkan ya ada 2 gambar, yaitu tentang konferensi ke-6 Menteri Kebudayaan dan Kesenian se-Asia Tenggara ya yang dilaksanakan di kota Hue, Vietnam 19 sampai 20 April tahun 2014. Kemudian di sini ada festival budaya ataupun pertunjukan budaya ASEAN ya. Mungkin gambar yang kedua ini pasti tahulah anak didik kami. Ya, ini adalah reog ya, terkenal itu dari Ponorogo. Baik, negara-negara di Asia Tenggara telah sepakat ya menegaskan tekad semua negara ASEAN tentang suatu komunitas bersama, ya visi bersama dan jati diri bersama melalui kebudayaan. Ya, melalui kebudayaan ini diharapkan dapat mempererat ya sesama negara anggota ASEAN dan dapat saling mengenal ya tentang budaya, saling mendukung, saling memperkenalkan ya, dan ini menjadi ajang untuk mempertahankan nilai-nilai budaya sebagai jati diri dari negara-negara ASEAN ya, dan sekaligus melalui kegiatan ini ya ini menunjukkan ketahanan budaya dari negara-negara ASEAN ini dan juga bisa berdampak secara ekonomi ya, khususnya melalui kunjungan wisatawan, karena kebudayaan ini bisa menjadi daya tarik wisatawan. Baik, untuk bidang kebudayaan yang pertama yang dilakukan adalah Festival Budaya ASEAN ya ataupun FBA ya. Diharapkan ya melalui festival ini ya saling memperkenalkan kebudayaan dari daerah masing-masing ya, memperkenalkan dari budaya masing-masing ya. Selain memperkenalkan budaya masing-masing ya, ini juga untuk saling menghargai ya. Kemudian seperti yang Bapak katakan tadi, ini juga menjadi sumber devisa ya, pendapatan negara. Itu devisa pendapatan negara dari luar negeri, yaitu melalui kunjungan wisata ya, melalui kunjungan wisata. Kemudian yang kedua adalah perkemahan budaya serumpun ya. Ini perkemahan budaya serumpun ini diprakarsai oleh 3 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam ya. Kegiatan ini bertujuan untuk menanamkan dan meningkatkan pemahaman dan penghayatan terhadap nilai-nilai budaya bangsa serumpun demi menciptakan ketahanan budaya seperti yang Bapak katakan tadi ya. Jadi selain untuk mempertahankan nilai-nilai budaya, juga ini menjadi pewarisan, mensosialisasikan, mewariskan budaya kepada generasi muda. Mengingat di era globalisasi ini begitu cepatnya masuk budaya luar itu. Jangan sampai budaya-budaya dari luar, katakanlah dari barat, dari Eropa dan dari daerah lainnya mendominasi, menguasai ya, sehingga budaya di ASEAN itu menjadi tersisih. Itu sesuatu yang harus kita hindari ya. Baik, kemudian berikutnya adalah lewat industri musik. Masing-masing daerah itu punya seni ya, punya musik ya, yang harus dipertahankan,
lestarikan, dan sekaligus bisa ini menjadi ajang mendapatkan devisa, ya, ataupun pendapatan negara. Barangkali untuk saat ini juga kita sangat gampang ya menikmati musik ya, yaitu melalui konser, festival musik dan berbagai event lainnya ya, baik secara langsung maupun melalui media online. Ya, barangkali itu ya bisa mendapatkan keuntungan secara ekonomi. Baik, berikutnya adalah pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan politik di negara-negara ASEAN. Kehidupan politik di sini adalah kebijakan negara dalam mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi oleh negara-negara ASEAN. Negara-negara ASEAN sebagai satu kawasan yang berbatasan satu negara dengan negara yang lain tentu sering mengalami perselisihan. Ya, baik itu menyangkut tentang pulau ataupun batas-batas negara. Ya, masalah batas negara ini sering menjadi perselisihan, bahkan masalah status pulau. Ada yang mengklaim, mengaku bahwa pulau itu menjadi pulau negara tersebut, sehingga negara-negara ASEAN sudah sepakat bahwa ketika ada perselisihan ya harus diselesaikan dengan diplomasi, ya, dengan cara damai, bukan secara fisik, bukan melalui perang, tapi damai, berdiplomasi, ya, bahkan bisa sampai ke peradilan internasional ataupun mahkamah internasional. Ya, yang pertama adalah menyangkut sengketa ataupun perbatasan wilayah. Ya, ini sering terjadi, seperti yang Bapak katakan, wajar ya, daerah-daerah yang berdekatan. Di sini ada ya pulau yang sangat penting ya. Ini kawasan Asia Tenggara. Ada di sini yang arah panah tanda merah, itu Pulau Natuna ya. Pulau Natuna ini adalah pulau Indonesia. Ya, pulau terdepan dan terluar ya, tapi berbatasan dengan Cina dan beberapa negara. Ini pernah diklaim oleh Cina bahwa ini adalah milik Cina, tapi kita protes dan kita laporkan, dan sampai sekarang ya tidak ada lagi klaim dari Cina ya. Intinya ini tetap menjadi wilayah Indonesia. Dan ada beberapa daerah lainnya ya. Ada Pulau Sipadan dan Ligitan. Ini pernah bersengketa ya Indonesia dengan Malaysia, dan akhirnya diselesaikan oleh Mahkamah Internasional Peradilan Dunia, dan Pulau Sipadan dan Ligitan jatuh ke tangan Malaysia. Ya, sebagai negara yang patuh dan taat terhadap hukum, ya kita harus menghormati dan menerima putusan peradilan internasional, walaupun dengan berat hati melepaskan Pulau Sipadan dan Ligitan. Demikian juga di daerah-daerah yang lain. Di sini ada beberapa kasus. Ya, ada Spratly, ya, objek sengketa antara negara Vietnam, Filipina dan Tiongkok. Kemudian ada Kuil Prin Viher, masalah perbatasan antara Thailand dan Kamboja. Kemudian ada juga Pulau Pedra Branca diklaim oleh Malaysia. Ya, Malaysia mengatakan itu adalah milik mereka, tapi akhirnya jatuh ke tangan Singapura. Jadi tadi ya, dalam bidang politik negara-negara ASEAN sepakat ya diselesaikan secara kekeluargaan atau diplomasi tanpa perang fisik. Kemudian termasuk pekerjaan migran, pekerja-pekerja dari luar negeri yang ada di negara-negara ASEAN ya sering bermasalah, baik itu menyangkut tentang upah, menyangkut hak-hak dan kewajiban, ya, kerja paksa dan lain sebagainya. Yaitu negara-negara ASEAN sepakat supaya ada kerangka acuan kebijakan untuk melindungi para pekerja migran. Kemudian ada penguatan aliansi regional bagi perlindungan pekerja rumah tangga migran. Jadi intinya masing-masing negara menyepakati bahwa tenaga kerja itu harus diperlakukan dengan baik. Ketika ada persoalan harus diselesaikan dengan baik. Itu masalah migran. Diupayakan dilindungi hak-hak dan kewajibannya, termasuk upahnya harus dihargai. Kemudian pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap pendidikan, ini sangat perlu. Masing-masing negara di Asia Tenggara berupaya meningkatkan mutu dan kualitas pendidikannya untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan kompetitif. Karena MEA itu, masyarakat ekonomi ASEAN itu kan menjadi pasar tunggal atau pasar bebas di kawasan Asia Tenggara,
baik berupa barang maupun jasa ataupun tenaga kerja. Ya, ini menjadi peluang bagi satu negara ya di mana penduduknya bisa mencari pekerjaan di 9 negara lagi, tapi sebaliknya 9 negara lagi juga bisa masuk ke Indonesia. Jadi hal yang paling diutamakan adalah sumber daya manusia yang berdaya saing. Ya, demikian yang bisa Bapak sampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, silakan dibaca-baca bukunya ya dan dicari referensi lainnya.